Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi akuntansi pemerintah kali ini kita masuk ke akuntansi non-kas. Nah, untuk akuntansi non-kas ini di SKPD itu ada 6 akuntansi non-kas. Yang pertama koreksi kesalahan, lalu pengakuan persediaan akhir, beban penyusutan, beban penyisihan, penyesuaian atas transaksi yang bersifat akrual, dan penyesuaian terhadap akun beban jasa dibayar di muka. Nah, untuk koreksi kesalahan di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita ke pengakuan persediaan akhir. Nah, jika di SKPD itu dia menggunakannya pendekatan beban dan menggunakan metode periodik, di akhir periode itu akan dilakukan stock of name atau penghitungan stok akhirnya. Nah, karena menggunakan sistem periodik yang tidak dicatatkan pada saat pengeluaran barang-barangnya, persediaan-persediaannya tersebut. Nah, pada saat melakukan stock of name digunakan jurnal untuk menjurnal persediaan akhir, yaitu persediaan di debit pada beban barang dan jasa di kredit. Sama seperti di akuntansi untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, untuk pengakuan persediaan akhirnya jurnalnya itu sama. Untuk akuntansi pemerintah juga persediaan pada beban barang dan jasa. Kalau untuk di pemerintah, cara perhitungannya tetap sama seperti akuntansi di perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan dan amortisasi ini merupakan alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset selama masa aset yang bersangkutan. Nah, untuk nilai penyusutan itu diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Jadi, untuk beban penyusutan ini masuknya ke laporan operasional. Nah, untuk jurnal beban penyusutan juga sama kayak akuntansi di perusahaan, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya di beban penyisihan. Untuk beban penyisihan ini masuknya beban penyisihan piutang, merupakan taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima lagi pembayarannya. Sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan akuntansi piutang. Nah, di sini piutang tidak tertagih dilakukan estimasi berdasarkan umur piutang atau aging schedule. Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutangnya, baik dalam penentuan umurnya maupun penentuan besaran penyisihan piutang tersebut. Nah, untuk jurnal beban penyisihan sudah tahu, di sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan, yaitu beban penyisihan piutang pada penyisihan piutang. Nah, lalu penyesuaian transaksi akrual. Nah, di sini untuk membukukan hak atau aset atau kewajiban meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kasnya belum terjadi. Jadi meskipun pengeluaran atau penerimaan kasnya belum terrealisasikan, tapi kalau sudah ada transaksi yang berhubungan dengan aset atau kewajiban, nah itu sudah dibuatkan jurnal dan akan dilakukan penyesuaian transaksi akrual. Nah, kemudian penyesuaian akun beban jasa dibayar di muka. Nah, jika SKPD mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa untuk beberapa tahun, selama beberapa tahun, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian di akhir tahunnya. Jadi sama seperti beban dibayar di muka. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya juga sama seperti perusahaan swasta, yaitu misalnya beban sewa pada beban jasa dibayar di muka. Kalau di akuntansi pemerintah, nama akunnya beban jasa dibayar di muka, beban jasa ataupun beban barang dibayar di muka. Nah, selanjutnya metode penyusutan. Di akuntansi pemerintah juga sama seperti di perusahaan-perusahaan. Metode penyusutannya ada 3. Ini juga pasti kalian udah tahu. Yang pertama dan yang paling umum yaitu metode garis lurus atau straight line method. Nah, untuk straight line method ini juga rumusnya juga pasti udah pada tahu, yaitu untuk mencari beban penyusutannya, harga perolehan dikurang dengan estimasi nilai sisa atau residu dibagi dengan estimasi masa manfaat atau berapa tahun manfaat aset tersebut. Lalu yang kedua, metode saldo menurun ganda atau double declining method. Nah, yang ini juga beban penyusutannya dihitung dengan menggunakan persenan, yaitu 100% dibagi dengan masa manfaat aset atau umur asetnya dikali dengan 2 kali harga perolehan. Kalau untuk metode saldo menurun ganda seperti ini rumusnya. Lalu yang ketiga, metode unit produksi.
Nah, untuk metode unit produksi ini menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutannya itu secara periodik. Jadi berbeda-beda tergantung dengan jumlah penggunaan aset tetapnya dalam produksi. Jadi di pemerintah itu juga ada yang melakukan proses produksi. Nah, jika menggunakan metode beban penyusutan periodik itu pasti akan berbeda-beda sesuai dengan penggunaan aset tetapnya. Nah, untuk rumus dari penyusutan metode unit produksi atau unit of production method ini, harga perolehan aset tetap dikurang dengan estimasi nilai residunya berapa dibagi dengan estimasi masa manfaat produksi. Nah, ini sama seperti yang metode garis lurus, cuman nanti dikali dengan produksi yang dihasilkan di tahun tersebut. Nah, untuk perbedaannya, metode unit produksi dikali dengan jumlah produksi yang dihasilkan di tahun itu. Nah, kemudian kita masuk ke dana cadangan. Jadi di dalam akuntansi pemerintah ini ada yang namanya dana cadangan. Nah, dana cadangan ini merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Nah, untuk pembentukan dana cadangan itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah secara matang. Harus jelas tujuan dan alokasinya itu untuk apa, karena kan dana cadangan ini merupakan kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar, makanya harus dilakukan atau dibentuk dana cadangan. Nah, untuk pembentukan dana cadangan itu akan ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. Jadi di dalam peraturan daerah itu ada tujuan dari pembentukan dana cadangannya, lalu untuk program dan kegiatan apa yang akan dibiayai oleh dana cadangan tersebut, lalu besaran dan rincian dana cadangan setiap tahun yang harus dianggarkan itu dan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan itu juga harus jelas. Jadi harus diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Nah, yang termasuk ke dalam dana cadangan ini ada seperti dana cadangan pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dan biasanya itu dana cadangan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas publik biasanya yang memerlukan dana yang besar, makanya disebutnya dana cadangan, dan itu juga harus diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Nah, pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan untuk pencairannya itu dianggarkannya ke penerimaan pembiayaan. Jadi dua-duanya ini masuk ke pembiayaan, tapi untuk penganggarannya itu masuknya ke pengeluaran pembiayaan, pencairannya dimasukkan ke penerimaan pembiayaan. Nah, dana cadangan akan diakui pada saat terjadinya pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Jadi nanti kan ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Nah, proses pemindahannya ini menggunakan mekanisme LS. Jadi tidak menggunakan UP tapi menggunakan mekanisme LS. Nah, ketika pemindahan ini dilakukan, fungsi akuntansi akan membuat jurnal pengakuan dana cadangan di debit. Jadi di debitnya itu pengakuan dana cadangan, lalu kreditnya itu kas di kas daerah. Karena tadi kan pengeluaran kas daerah lalu memasukkannya ke rekening dana cadangan. Nah, pembentukan karena pembentukan dana cadangan ini melalui pengeluaran pembiayaan, jadi akuntansi itu mencatat pengeluaran pembiayaan di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Jadi ada dua jurnal LO sama jurnal LRA. Yang untuk jurnal LRA-nya mencatat pengeluaran pembiayaan itu di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Nah, untuk penjurnalannya pada saat pembentukan dana cadangan ini ada dua jurnal nih yang tadi, dana cadangan pada kas di kas daerah ini untuk jurnal LO, dan pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan SAL itu untuk jurnal LRA. Sedangkan pencairan dana cadangan untuk jurnal LO-nya tinggal dibalik, kas di kas daerahnya di debit, dana cadangan di kredit. Lalu untuk LRA juga sama, estimasi perubahan SAL di debit, penerimaan pembiayaan masuknya ke penerimaan pembiayaan. Karena tadi kan di awal dibilang pada saat pembentukan itu masuk ke, pada saat penganggaran dana cadangan atau pembentukan itu masuknya ke pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada saat pencairan masuknya ke penerimaan pembiayaan. Nah, di sini ada contoh untuk dana cadangan. Pada tanggal 1 Februari, pemerintah kabupaten memindahkan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan sebesar 200 juta dalam rangka pembentukan dana cadangan untuk pembangunan penyeberangan antar pulau, jembatan antar pulau. Di sini di jurnal
dana cadangan 200 juta pada kas di kas daerah 200 juta. Nah, ini kan baru pembentukan. Nah, lalu selanjutnya ada juga pembentukan dana cadangan 200 juta pada estimasi perubahan SAL sebesar 200 juta. Bisa menggunakan akun pembentukan dana cadangan atau bisa menggunakan tadi pengeluaran pembiayaan. Nah, ini untuk yang pembentukan dana cadangan. Jadi di sini belum dicairkan, masih melakukan penganggaran dana. Jadi belum dicairkan karena belum pembangunan jembatannya belum direalisasikan. Nah, sekian untuk materi akuntansi non-kas kali ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup chat WA-nya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.